Pertama kita akan membuat puding coklatnya. Di dalam pan kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar yang tanpa warna. Setelah itu tambahkan 80 gram gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan coklat bubuk. Kita aduk sebentar bahan keringnya ya. Setelah itu tambahkan 650 ml susu cair full cream. Kita aduk hingga tercampur. Dan terakhir tambahkan 40 gram di sisi atau coklat batang yang sudah saya potong kecil-kecil. Dan ini akan lanjut kita masak di atas kompor. Masak puding di api sedang sambil terus diaduk hingga semua bahannya tercampur dan di sisinya mencair. Kita masak hingga pudingnya ini benar-benar mendidih ya. Nah, ini pudingnya sudah mendidih ya, kita aduk terus. Nah, jika cairan puding sudah naik seperti ini, langsung matikan api kompornya dan kita aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Setelah itu kita ambil 200 ml adonan puding coklatnya ini, kita masukkan ke dalam gelas takar. Kita ambil 200 ml saja ya. Dan sisa pudingnya kita biarkan tertutup rapat di dalam pan. Untuk puding yang 200 ml tadi kita tuang ke dalam wadah kotak atau segi 4 seperti ini. Setelah itu kita buang buih-buih kecil di atas puding dan kita diamkan hingga pudingnya ini benar-benar set. Jika pudingnya sudah set, kita akan potong-potong pudingnya menjadi bagian yang lebih kecil. Ini saya potong memanjang terlebih dahulu seperti ini menggunakan pisau biasa. Setelah itu kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini ya, supaya nanti ada motifnya. Tapi kalau teman-teman tidak punya pisau seperti ini, boleh di skip. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya, kita sisihkan dulu puding coklat yang sudah kita potong-potong kecil ini. Selanjutnya kita akan cek puding coklat yang di dalam pan tadi. Jika sudah terlanjur mengental seperti ini, sudah agak dingin ini pudingnya ya, kita masak kembali hingga pudingnya hangat kembali dan mendidih. Nah, jika pudingnya sudah panas dan mendidih, kita matikan api kompornya dan ini puding coklatnya. Kita akan masukkan ke dalam loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Kita tuang semua puding coklatnya ke dalam loyang. Setelah itu kita sisihkan atau buang buih-buih kecil di atas cairan puding. Nah, jika sudah, ini pudingnya kita diamkan hingga setengah set ya. Sambil menunggu puding coklatnya setengah set, kita akan membuat puding susu vanilanya. Di dalam pan kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar yang tanpa warna. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan munjung tepung maizena. Kita aduk sebentar bahan keringnya. Setelah itu kita tambahkan juga 650 ml susu cair full cream. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila. Jika ingin lebih lembut pudingnya ini, boleh ditambahkan juga dengan 1 kuning telur ya, tapi itu saya skip. Setelah itu kita nyalakan api kompor, kita masak di api sedang hingga pudingnya ini mendidih. Nah, jika pudingnya sudah mulai mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita akan cek puding coklatnya tadi. Jika puding coklatnya sudah setengah mengeras, kita masukkan setengah bagian puding coklat yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita letakkan sebagian di atas puding coklat yang di loyang. Sedikit diratakan. Setelah itu, selagi masih panas puding susu vanilanya, kita tuang perlahan. Tuang perlahan supaya bagian bawah puding coklatnya tidak amblas ya. Nah, kita masukkan semua perlahan puding vanilanya. Jika puding vanilanya sudah masuk semua, kita masukkan kembali semua sisa potongan puding coklat.
Jangan lupa diratakan puding coklatnya supaya nanti motifnya lebih cantik dan lebih bagus ya. Nah, jika sudah, ini pudingnya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras. Nah, ini pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras ya. Langsung akan kita keluarkan dari loyangnya atau dari cetakan. Bagian pinggirnya jangan lupa diberi tusuk gigi seperti ini supaya lebih mudah mengeluarkan pudingnya. Nih, dibalik dan tinggal diangkat. Kita sisihkan tusuk giginya. Gampang banget cara mengeluarkannya. Setelah itu boleh kita potong-potong sesuai selera. Nih, setelah dipotong kelihatan motifnya cantik banget ya. Kalau teman-teman mau hasil puding yang lebih tinggi, boleh menggunakan loyang yang ukuran 16 x 16 cm ya. Nah, ini pudingnya. Rasa pudingnya ini pas banget menurut saya, coklat dan tidak terlalu manis. Ditambah vanilla, ini lebih enak banget ya. Tapi dimakan seperti ini saya sudah enak. Tampilan pudingnya cantik, pudingnya lembut, wangi. Ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Bisa dijadikan juga untuk ide jualan. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Nah, ini saya sudah siapkan 120 gram nangka matang. Ini nangkanya sudah saya buang bijinya. Setelah itu masukkan nangkanya ini ke dalam blender. Kita akan haluskan nangkanya ya. Supaya lebih mudah halus, ini saya tambahkan 150 ml air. Dan ini nangkanya akan kita blender hingga benar-benar halus. Selanjutnya siapkan pan, kita masukkan 1 saset atau 15 gram Nutrijel yang tanpa warna tanpa rasa ya. Tambahkan juga 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 500 ml air. Tambahkan juga nangka yang sudah kita blender halus tadi. Masukkan semua nangkanya. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata supaya warnanya lebih cantik dan lebih terang. Ini akan saya tambahkan 3-5 tetes pewarna makanan yang warna kuning, tapi ini opsional, boleh di skip jika tidak mau. Kita aduk kembali hingga tercampur rata warnanya. Jika sudah, ini akan lanjut kita masak ya. Nyalakan kompor di api sedang. Kita masak pudingnya sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini pudingnya sudah mendidih, sudah mulai naik ya. Kita aduk terus. Setelah itu kita matikan api kompornya. Kita aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Setelah itu ambil gelas takar, kita sisihkan 200 ml adonan puding nangkanya ini. Kita ambil 200 ml saja ya. Dan sisa pudingnya kita biarkan di dalam pan atau wajan dan ditutup rapat. Selanjutnya tuang 200 ml puding yang sudah kita sisihkan tadi ke dalam wadah kotak. Kita diamkan puding yang ini hingga benar-benar set dan mengeras. Sambil menunggu pudingnya mengeras, kita akan membuat puding santannya. Di dalam pan kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar yang tanpa warna, tanpa rasa ya, atau yang plain. Tambahkan juga 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sebentar. Setelah itu kita tambahkan 650 ml santan dengan kekentalan sedang. Kita nyalakan api kompor, kita masak puding santannya ini dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Jangan lupa diaduk terus supaya santannya ini tidak pecah. Nah, ini pudingnya sudah mendidih ya, kita aduk terus. Jika pudingnya sudah naik dan mendidih, kita matikan api kompornya. Dan ini kita diamkan sebentar hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya kita akan cek puding nangka yang di wadah.
Jika sudah mengeras, ini pudingnya akan kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil ya. Kita potong-potong puding nangkanya yang 200 ml tadi, kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Jika teman-teman tidak punya pisau yang bergelombang seperti ini, boleh menggunakan pisau biasa. Nah, ini semua pudingnya sudah dipotong-potong. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini loyangnya ukuran 18 x 18 x 7 cm. Kalau teman-teman mau hasil puding yang lebih tinggi, boleh menggunakan loyang yang ukuran 16 cm ya. Ini saya masukkan setengah bagian terlebih dahulu puding nangka yang sudah kita potong-potong tadi. Ini ratakan di bagian bawahnya. Setelah itu kita cek puding santannya, jika sudah mulai hangat dan tidak terlalu panas, ini kita tuang perlahan di dalam loyang. Jangan memasukkan puding santan yang masih panas banget ya, yang masih berasap-asap, karena nanti takutnya puding santan dan puding nangkanya ini jadi tercampur, jadi puding nangkanya itu meleleh. Jadi ini puding santannya ini sudah dalam keadaan hangat dan tidak terlalu panas. Kita masukkan semua sisa puding nangka yang sudah dipotong-potong. Kita taburi hingga rata perlahan. Setelah itu kita tuang semua sisa puding santannya. Nah, jika sudah, kita sisihkan atau kita buang buih-buih yang ada di atas puding. Jika sudah, ini pudingnya kita diamkan hingga setengah set ya. Jika puding santannya sudah setengah set, kita cek puding nangka yang di wajan atau yang di pan. Karena sudah mengeras seperti ini pudingnya akan kita masak kembali. Jangan lupa nyalakan api kompornya. Kita masak kembali hingga pudingnya ini mendidih dan panas. Jangan lupa diaduk-aduk terus hingga pudingnya mencair sempurna ya. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan mencair sempurna seperti ini, kita matikan api kompornya. Dan ini puding santannya sudah setengah set ya. Selagi puding nangkanya ini panas, langsung saja kita tuang perlahan puding nangkanya di atas puding santan. Tuangnya perlahan saja supaya puding santannya tidak amblas atau tidak ambiar. Jangan lupa kita sisihkan buih-buih kecil di permukaan puding. Jika sudah, ini pudingnya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras. Nah, jika pudingnya sudah benar-benar mengeras, langsung saja akan kita keluarkan dari loyangnya. Ini bagian pinggir loyang kita beri tusuk gigi biar lebih mudah melepaskan pudingnya. Dibalik dan tinggal diangkat loyang atau cetakannya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya, Masya Allah. Kita sisihkan dulu tusuk giginya. Ini dia hasil puding nangkanya, cantik banget. Ini beneran pudingnya wangi banget. Ini boleh kita potong-potong sesuai selera. Ini tekstur puding nangkanya itu lembut. Nah, setelah dipotong seperti ini hasilnya cantik banget ya. Perlapisan pudingnya merekat sempurna dan tidak mudah lepas. Ini beneran pudingnya wangi banget. Tekstur puding nangkanya itu lembut, santannya gurih. Ini perpaduan rasa nangka yang manis dan santan yang gurih legit, ini enak banget ya. Kalau teman-teman punya nangka yang sudah matang, wajib banget cobain resep puding ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.